Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu lagi. Akan saya bahas surat Al-An'am ayat 19. Nah, di situ terkandung suatu hadis yang menunjukkan pentingnya kita ini membaca Al-Quran. Ya, maka hari ini kami persilakan Saudara Hafid untuk membaca surat Al-An'am ayat 19. Nah, silakan Mas Hafid membaca surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhadu. Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih pada Saudara Hafid yang telah membacakan surat Al-An'am ayat 19. Nah, di sini akan saya uraikan i'rabnya dulu. Cuma ya enggak semuanya, bagian aja. Kul ini bermakna fi'il amr, ya. Ayu ini syarat, huruf syarat. Syai'in, nah di sini ada. Syai'in ini bermakna syahidun. Akbaru isim tabdil menjadi khobar. Khobar mutada. Ini menjadi ayu isim syarat sebagai mutada bisa. Karena di awal kalimat. Ya, syahidun. Syai'in ini bermakna syahidun. Syahadatan ini sebagai tamyiz. Hamzi tamyizun. Kul, ini lainnya semua itu. Ya, jadi saya irobi pada ayat pertama. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Nah, ini maksudnya itu. Katakanlah hai Muhammad. Amat dari Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah, ayu syai'in, manakah penyaksian lebih besar, ya, lebih agung lah penyaksiannya. Ini akbaru ini khobar sebagai isim tabdil. Isim tabdil, ya. Jadi ayu di sini sebagai isim syarat, tanda rofaknya karena di awal kalimat, berarti dia itu sebagai mutada. Syai'in itu apa? Ini sebagai. Jadi katakanlah Muhammad, siapakah yang paling, ya, penyaksiannya itu paling besar penyaksiannya, nah, gitu. Kul Allahu syahidun. Lah inilah, katakanlah Allah itu mutada, ini naat, ada mubalaghah bismil fa'il ini.
Syahidun, naat daripada Allah itu. Allah itu maha penyaksi antara aku dan kamu sekalian. Nah, ya ini ya mutakalim. Ini kum ini idofah. Iya. Ini juga idofah dengan ya mutakalim baini ya. Asalnya baina karena gandeng dengan ya mutakalim baini. Ini kembali kepada Rasulullah itu. Ya. Nah ini sekarang wa uhiya ilayya, ini majhul, mati majhul. Ilai naibul fa'il. Ya, ini halun aja. Lam di sini, lam taklil. Ini fi'il mudhari' mansub. Yakum maf'ul otomatis. Ini muta'alliq. Man ini mausul. Falahu fi'il mati. Nah, cuma di sini aja. Jadi artinya wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundzirakum bihi wa man balagho. Makanya itu undiro dibaca fathah ini karena dalam ini. Ya. Kepadaku ini Al-Quran ini diwahyukan kepada aku. Ya, itu artinya ini majhul. Jadi naibul fa'ilnya ilayya. Hadzal Qur'anu ini sebagai halun. Qur'annya sendiri ini sebagai atful bayan daripada hadza. Ini atful bayan. Siapa yang menghendaki irob ini, saya irob ini ya. Untuk apa Al-Quran itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya itu untuk memperingatkan kamu sekalian ya. Kumnya ini maf'ul bi dari kita yang hidup, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu ya, bihi dengan Al-Quran itu. Jadi Rasulullah itu memperingatkan kita orang ini yang memeluk agama Islam itu dengan Al-Quran. Dan waman balagho, dan siapa saja yang Al-Quran itu sampai kepada kita. Nah itu. Jadi Al-Quran itu kewajiban kita apabila kita membaca ayat Al-Quran ya, harus menyampaikan itu kepada sesama kita ini yang yang siapapun juga. Nah, harus kita sampaikan Al-Quran tuh hukumnya ini dan lain-lainnya ya. Ini ada hadis ya, lainnya itu enggak saya irobi. Ya bisa nanti panjang waktunya enggak cukup. Ini saya ada hadis. Wa akhraja Ibnu Mardawai wa Abu Naimi wal Khotibi wa Ibnu Najari Anibni Abbasin Kola. Jadi Ibnu Abbas itu mengeluarkan hadis yang ditulis oleh Ibnu Mardawai wa Abu Naim Khotib wa Ibnu Najar ya. Jadi dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man balaghahu Qur'anu. Nah ini man balaghahu Qur'anu faka'an
nama syafahtuhu bihi summa qara'a. Jadi hadisnya itu begini bunyinya, katanya Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berkata, man balaghul Qur'anu faka'an nama syafahtuhu bihi summa qara'a. Itu ya, saya artikan. Katanya Rasulullah begini, man, ini isim mausul, siapa ya Al-Quran itu sampai kepadanya, ya ini man, ini mausul, fi'il madi, hu maf'ul bih, Quran fa'il. Jadi siapa saja, jadi man sopone wong lho, man siapa saja yang Al-Quran itu sampai kepadanya, ya, faka'an nama, maka ini man ini syarat tuh boleh, paling enak itu syarat aja, isim syarat ya, karena ada pak ini, pak jawab syarat. Balagho ini fi'il madi, kemarin saya sebutkan, bila man huruf syarat itu ketemu dengan fi'il madi, nah maka jawabnya harus disertai fa, ini jawab syarat ya. Faka'an nama, maka seakan-akan syafahtuhu, dia itu berkata-kata, ucap saya ini Rasulullah itu, ini fa'il, ini fi'il madi, ini fa'ilnya Rasulullah ya, hu kembali kepada yang membaca Al-Quran itu. Nah ini, barang siapa yang Al-Quran itu sampai kepadanya, maka seakan-akan saya telah berbicara dengannya. Nah inilah gunanya itu kita mengaji ayat-ayat Al-Quran ya. Maka Rasulullah itu membaca, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li anzirakum bihi man balagho. Nah itu. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran ya, itu seakan-akan katanya Rasulullah itu dia berbicara dengan Rasulullah. Itu kan baik itu. Jadi makanya itu kalau baca ayat Al-Quran itu berimajinasi seakan-akan kamu itu yang membaca ayat Al-Quran itu berbicara dengan Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah itu membaca ayat tadi itu, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li unzirakum bihi man balagho. Lah ini balagho ini sampai, jadi Al-Quran itu sampai pada kita yang sekarang ini. Jadi orang-orang yang sekarang yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu mengerti apa yang dimaksud. Ini seakan-akan dia tuh berbicara dengan Rasulullah. Ini ada lafaz lagi ya, wa fi lafdin man balaghul Qur'anu hatta tafhamahu hatta tafhamahu hatta qolahu kana kaman ayana Rasulullahi wakal lamahu. Nah ini lebih dijelaskan lagi, siapa yang Al-Quran itu sampai kepadanya, maksudnya itu yang mempelajari Al-Quran, yang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Nah itu hatta tafhamahu, sehingga dia itu memahami ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Hatta ini
huruf perhinggaan ada gitu loh. Jadi karena dibaca fathah ini huruf mimnya ini karena ada hatta ini. Tabhamahu wa taqolahu. Nah, ini wau atau ya itu. Ini karena hatta inilah maka fi'il mudhari ini fi'il mudhari ini. Nasab dibaca mansub. Karena ada kata ini atau ini ke sini ya. Karena kaman aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu, seakan-akan dia tuh melihat Rasulullah dan berkata-kata. Nah, gitu. Ini lebih jelas lagi. Jadi kalau kita ini umat-umat Islam ini ya yang memeluk agama Islam ya yang betul-betul jangan mengikuti hal-hal yang tidak baik itu. Ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah, hukumnya yang ditulis pada kitab-kitab hadis yang sahih itu. Jadi kalau kita ini membaca ayat Al-Quran, ini diperintahkan untuk memperingatkan siapa saja. Nah, dan kita membaca ayat Al-Quran itu harus memahaminya dan memikirkannya. Nah, apa yang dimaksud? Seperti ini. A'innakum latashaduna. Nah, apakah sungguh kamu sekalian itu menyaksikan apa? Inna ma'allahi in aliyatan ukro. Tuhan yang lain sungguh berserta Allah. Nah, berarti ini suatu kemusyrikatan ya, nggak boleh. Kula asatu, katakanlah Muhammad, aku tidak menyaksikan. Kul innama huwa ilahun wahidun. Nah, jadi diresapi ini ayat-ayat itu. Nah, ini maksudnya itu hatta tafhamahu wa taqolahu, karena seperti kita ini melihat Rasulullah di hadapan kita, bakal mau dan kita ini berbicara pada Rasulullah dengan Rasulullah. Nah itu ya. Jadi kita orang ini kalau kita membaca ayat Al-Quran itu imajinasi kita ini ya seakan-akan katanya Rasulullah kita ini berbicara pada Rasulullah. Iya gitu. Hadisnya kuat ini dari Ibnu Abbas. Nah, jadi siapapun juga waman balahu. Jadi Al-Quran itu sampai kepada dia yang membaca, yang mendengarkan. Nah, gitu. Itu kita harus mempunyai kewajiban untuk memperingatkan liundirokum bihi, jadi untuk memperingatkan kita sesama umat muslim itu ya dengan Al-Quran. Jadi dengan jangan nafsu, kita memperingatkan itu harus dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, saya cukupkan sekian penjelasan saya mengenai surat Al-An'am 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.